Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi dengan matkul Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bu Arini, SE, MAK, AK, CA, CGAA yang bermateri analisis break even point yang akan dibacakan oleh Michael Kevin Siombing. Kepada Michael Kevin Siombing, silahkan membaca. Saya akan menjelaskan mengapa BEP penting. Karena memberikan kita informasi vital untuk perencanaan keuangan, pengambilan keputusan bisnis, dan pengurangan risiko kerugian. Tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Tantangannya, kesulitan menentukan kapasitas, produksi, dan target penjualan. Solusinya, analisis break even point atau yang disebut dengan BEP. Definisi sederhana, titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau tidak laba sama tidak rugi. Saya akan menjelaskan poin-poin tentang pengertian BEP. Tujuan utama dari setiap perusahaan tentu adalah untuk memperoleh keuntungan. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi tantangan dalam menentukan kapasitas produksi yang ideal maupun target penjualan yang tepat. Nah, disinilah analisis break-even point atau BEP menjadi sangat penting. BEP memberikan gambaran yang jelas tentang di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya, perusahaan berada pada posisi tidak untung dan tidak rugi. Dengan mengetahui titik BEP, perusahaan dapat merencanakan keuangannya dengan lebih baik, mengambil keputusan bisnis yang lebih bijak, serta mengurangi risiko kerugian. Analisis ini membantu manajemen memahami kapan usaha memulai menghasilkan keuntungan dan berapa minimal penjualan yang harus dicapai. Jadi, BEP bukan sekedar angka, tetapi sebuah alat perencanaan strategis yang sangat vital bagi keberlangsungan bisnis. Pengertian break-even point. Definisi kunci pada BEP adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak untung maupun rugi. Analisis BEP juga merupakan teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Analisis ini menjadi dasar yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, seorang pengusaha bisa mengetahui kapan harus meningkatkan kapasitas produksi, bagaimana menentukan harga jual yang tepat, dan bagaimana mengendalikan biaya agar tetap efisien. Jadi, pemahaman BEP membantu manajemen membuat keputusan yang lebih terukur dan berbasis data. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Binsar. Pada Binsar kami persilakan. Komponen kunci dalam analisis BEP. Adapun beberapa komponen utamanya yang terdiri ada 4. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang dimana nilai konstannya tidak dipengaruhi perubahan volume produksi, seperti contoh sewa gedung dan gaji. 2. Biaya variabel atau variable cost, yang dimana nilainya berubah-ubah per unit yang dipengaruhi oleh volume produksi, contohnya biaya bahan baku dan biaya listrik. 3. Harga jual atau price, yaitu harga per unit setelah ditambahkan margin keuntungan. 4. Pendapatan atau revenue, yaitu total penjualan produk yang dimana harga jual kali jumlah produk terjual. Selanjutnya manfaat strategis break even point, yaitu yang dimana BEP sebagai alat pengambil keputusan, yaitu alat perencanaan laba yang berguna untuk memberikan informasi hubungan volume penjualan dengan potensi laba. Penentuan target minimum, yang dimana kita untuk mengetahui jumlah penjualan minimum agar tidak rugi dalam bentuk unit atau rupiah. Dasar penentuan harga jual, itu yang dimana sebagai pertimbangan untuk penetapan harga. Evaluasi laba, yaitu yang dimana kita untuk mengevaluasi laba suatu perusahaan dengan secara keseluruhan. Dari
manfaat strategis break-even point ini, saya dapat menyimpulkan bahwa manfaat strategis break-even point atau yang disingkat BP adalah sebagai alat untuk menentukan ambang batas minimal penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan, yang dimana perusahaan agar tidak rugi, dan dapat menetapkan target penjualan untuk mencapai keuntungan tertentu, yaitu yang dimana kita menggunakan teknik analisis dampak perubahan harga dan biaya terhadap laba, serta menyusun strategi penetapan harga produk dan efisiensi atau operasional untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Samuel Rajani Wayuni Siagian, yang dimana Samuel Wahyu Rajani Siagian, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, perhitungan BEP. Perhitungan BEP itu dibagi menjadi dua, ada perhitungan dalam unit, ada perhitungan dalam rupiah. Yang pertama, rumus BEP dalam unit yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Contohnya itu seperti usaha cireng, harga jual per bungkusnya itu 10.000, biaya variabel per bungkusnya itu seperti biaya bahan, kemasan, dan lain-lain 4.000. Biaya tetapnya itu seperti biaya sewa, listrik, atau gaji karyawan 3 juta. Penyelesaiannya itu 3 juta dibagi 10 dikurang 4.000. Jadi pertama-tama kita kurangi dulu 10.000 dengan 4.000-nya, dapat hasilnya 6.000, baru dibagi dengan 3 juta sama dengan 500 bungkus. Jadi break even point tercapai pada penjualan sebesar 500 bungkus. Artinya perusahaan ini mulai memperoleh laba apabila penjualannya melebihi 500 bungkus. Maka sebaliknya, perusahaan ini mulai memperoleh rugi apabila penjualannya kurang dari 500 bungkus. Perhitungan BEP dalam rupiah, rumus perhitungannya biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan. Contoh kasusnya itu seperti ada di usaha apotik. Biaya tetapnya itu 80 juta, total penjualannya 400 juta, biaya variabelnya 240 juta. Jadi cara pengerjaannya itu 80 juta dibagi 1 dikurang 240 juta dibagi 400 juta. Pertama-tama 240 jutanya dibagi dengan 400-nya, jadi hasilnya itu 0,6, dikurang dengan 1 jadi 0,4, lalu dibagi dengan 80 jutanya. Jadi total hasilnya itu 200 juta. Jadi break even point tercapai pada penjualan sebesar 200 juta. Artinya perusahaan baru mulai memperoleh laba apabila penjualannya melebihi 200 juta. Maka sebaliknya, jika perusahaan memperoleh penjualannya kurang dari 200 juta, perusahaan tersebut akan mengalami rugi. Selanjutnya, kelemahan analisis break even point. Break even point memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, asumsi biaya konstan. Apa itu? Mengonsumsi biaya tetap atau variabel konstan padahal bisa berpengaruh inflasi atau kapasitas produksi. Yang kedua, mengabaikan faktor non-keuangan, yaitu hanya fokus pada angka, mengabaikan kualitas produk, loyalitas pelanggan, atau resiko pasar. Yang ketiga, nilai waktu uang. Tidak memperhitungkan time value of money, kurang cocok untuk analisis jangka panjang. Yang keempat, multi produk sulit diterapkan, yaitu perubahan komposisi penjualan pada usaha banyak produk dapat mengurangi akurasi. Yang kelima, bergantung data historis, yaitu kurang relevan jika kondisi pasar berubah drastis. Contohnya itu seperti pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya kelebihan break even point. Tidak hanya memiliki kekurangan, break even point juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu alat perencanaan dan pengendalian manajemen.
yaitu BEP membantu perusahaan merencanakan keuntungan dan mengendalikan proses manajemen untuk mencapai target profitabilitas. Yang kedua, penentuan target penjualan, yaitu dengan mengetahui BEP, perusahaan dapat menetapkan target penjualan yang realistis dan konkret untuk tim penjualan. Yang ketiga, mengurangi risiko. BEP memberikan informasi mengenai volume penjualan minimum yang dibutuhkan untuk menutupi semua biaya sehingga risiko kerugian dapat diukur dan dikelola. Yang keempat, dasar penetapan harga. Analisis BEP atau break-even point dapat memberi informasi untuk menentukan harga jual produk yang lebih kuat dan efektif. Yang kelima, membantu pengajuan pendanaan. Analisis BEP sering menjadi komponen penting dalam rencana bisnis yang dapat membantu perusahaan mendapatkan pendanaan dari investor atau lembaga keuangan. Kesimpulan, break-even point atau BEP merupakan alat bantu strategis yang sangat penting bagi para pelaku usaha dalam memahami kapan bisnis mulai menghasilkan keuntungan. Melalui analisis BEP, pemilik usaha dapat mengetahui berapa jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar seluruh biaya operasional dapat tertutupi tanpa mengalami kerugian maupun keuntungan. Lebih dari sekedar angka, BEP berfungsi sebagai panduan dalam mengambil keputusan penting, seperti menetapkan harga produk, menentukan target penjualan, merancang strategi pemasaran, serta mengelola efisiensi biaya produksi. Dengan kata lain, BEP membantu memastikan setiap langkah bisnis lebih terukur dan terarah. Di tengah perkembangan era digital dan transformasi bisnis, khususnya dalam konteks digitalisasi UMKM, pemahaman terhadap BEP menjadi semakin relevan. Banyak UMKM kini mengandalkan platform digital untuk berjualan, memasarkan produk, dan menjangkau konsumen. Dalam kondisi ini, BEP bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja bisnis online, mengatur strategi promosi digital, hingga mengukur dampak dari biaya iklan dan operasional digital lainnya. Kedepannya, analisis BEP juga perlu mengikuti perkembangan teknologi, mengintegrasikannya dengan sistem digital, data real-time, atau software analitik modern, atau meningkatkan ketepatan dalam. Baik, yang berikutnya saran. Integrasi dengan analisis lain. Gunakan BEP bersama dengan teknologi modern dan metode analisis lainnya untuk meningkatkan akurasi analisis dan menghadapi tantangan bisnis secara lebih efektif. 1. Perencanaan strategis. Memanfaatkan BEP sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, perencanaan laba, simulasi bisnis untuk mengendalikan risiko dan merencanakan strategi usaha. 2. Kewaspadaan terhadap kelemahan akui dan waspadai kelemahan BEP seperti asumsi bahwa biaya dan harga bersifat linear dan konstan yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi pasar nyata. Perlu diingatkan juga bahwa BEP cenderung mengabaikan faktor non-keuangan seperti kualitas produk dan loyalitas pelanggan dan nilai waktu. Ketiga, secara keseluruhan, pemahaman BEP relevan tidak hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik bisnis seperti pada konteks. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.